Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ini Mahfud MD mempertanyakan laporan tuduhan kepada Din Syamsuddin yang masuk ke Kementerian PAN RB. Mahfud menyebut dan Din ini bukan radikalis tapi sosok yang kritis. Ya, dalam cuitannya di media sosial miliknya, Menko Polhukam menyebut Din Syamsuddin adalah salah satu sosok yang bisa diterima semua kalangan. Ia juga turut menyumbang pemikiran dalam pondasi umat saat ini. Menurut Mahfud, Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, oleh sebab itu pemerintah tidak akan melanjutkan pelaporan yang dibuat. Baik, saya kembali ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, silakan menanggapi atas cuitannya Pak Mahfud MD nih, Bu. Selamat sore. Saya malah bingung, terus terang ya, maksudnya gini, laporan kami ke KSN itu sudah bulan Oktober, dan yang kami laporkan adalah dugaan pelanggaran dan ASN, karena Pak Din itu masih ASN. Saya juga bingung kenapa jadi yang rame baru sekarang, dan yang diramaikan itu adalah masalah radikalisme, karena kami tidak pernah menggolongkan laporan tersebut sebagai radikalisme. Gitu. Oke, bisa dijabarkan dan dijelaskan, Bu, poin-poinnya apa saja laporan saat itu? Jadi 28 Oktober 2000 itu kami melaporkan ke KSN dugaan pelanggaran disiplin. Itu ada 6 poin intinya, ada 6 poin dan bentar, saya bacakan ya. Salah satunya, Bu, yang paling menonjol. Ya, secara ringkas saja, Bu Sinta, silakan. Antara lain ya, mendiskreditkan pemerintah, mensimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. Itu pada kejadian tanggal 1 Juni dalam webinar berjudul menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19. Di situ Pak Din Syamsuddin memberikan pernyataan bahwa memberikan pernyataan yang bersifat agitatif, antara lain kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi terutama sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada beberapa kemudian ada seperti menjadi pemimpin kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah, yaitu kami, kemudian juga antara lain untuk melontarkan fitnah dan eksploitasi sentimen agama, yaitu kejadiannya tanggal 13 September 2020, beliau merespon kejadian penganiayaan fisik yang dialami oleh Ustadz Syekh Ali Jaber. Waktu itu beliau menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kejahatan berencana terhadap agama dan keberagaman. Padahal kita tahu bahwa kejadian itu adalah murni kriminalitas biasa. Jadi ada beberapa poin-poin, 6 poin tersebut yang kami anggap, kami duga melanggar etika dan disiplin ASN. Oleh karena itu makanya kami menyurati ke ASN, dan kemudian kami tidak menggolongkan laporan kami itu apakah radikalisme atau enggak. Ini hanya pure masalah tindakan pelanggaran etika sebagai ASN. Masalah apakah tindak lanjutnya kemudian itu wewenang KSN, bukan wewenang kami. Baik, Bu Sinta, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, artinya pelaporan dari Gerakan Anti Radikalisme ITB ini tidak berkaitan dengan paham Pak Din Syamsuddin yang dianggap radikal, melainkan hanya karena sikap politik praktisnya, begitu, Bu? Di ASN kan ada aturan ya, bahwa mereka tidak diperkenankan istilahnya melakukan
oposisi terhadap pemerintah, perlawanan terhadap pemerintah, ya kan, atau memfitnah pemerintah. Nah, itu aja yang kami dan sebagai ASN ya itu ada beberapa hal yang dilanggar oleh Pak Din. Baik, Pak Anwar Abbas, saya minta tanggapannya, silakan Pak. Ya, saya jadi bingung juga ini tadi. Saya kira dia radikal, dituduh radikal ya. Kalau dituduh radikal, apa buktinya yang radikal? Baik perbuatannya pun ucapannya. Ternyata ini adalah masalah etika ya. Oke. Timbul lagi pertanyaan bagi saya, kalau etika itu kan berarti bicara baik dan buruk kan? Oke. Nah, sementara kira-kira bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk ya? Untuk kedepannya bagaimana Pak Anwar, sikap dari PP Muhammadiyah sendiri, apakah akan berbalik melaporkan ke hukum atau bagaimana, atau menjalin komunikasi dengan pihak GAR ITB? Belum sampai seperti itu ya, jadi ya, terus terang saja ya, ya saya kan teman dekat lah dengan Pak Din Syamsuddin ini ya. Pak Din itu orang cinta damai, maaf saja ya, cinta damai. Bagi dia itu ya, kalau dia ingin negeri ini menjadi negeri yang maju ya, adil dan beradab. Nah, untuk bisa jadi negara maju adil dan beradab itu adalah ya dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Oleh itu hal-hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan harus dihindarkan. Nah, apa tolak ukurnya Pak Andra Bas? Ya bagi Pak Din itu adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu bagi Pak Din Syamsuddin ya, adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi ya beliau hadapin gitu kan. Makanya beliau menghadapinya tidak di jalanan, beliau menghadapinya secara konstitusional juga. Makanya Muhammadiyah di bawah kepemimpinan beliau melakukan judicial review kan, yang disebut dengan jihad ekonomi gitu kan, jihad konstitusi. Dia perjuangkan dan dia menang berkali-kali di Mahkamah Konstitusi kan. Gitu. Jadi menurut saya etika mana yang dilanggar sebagai pegawai negeri gitu ya. Apalagi dia dosen itu bebas untuk berbicara asal saja pembicaraannya itu dan dasar pembicaraan itu benar, tidak masalah. Baik Pak Anwar Abbas, terima kasih atas waktunya selaku Ketua PP Muhammadiyah, dan juga Ibu Sinta Madesari tadi atas waktunya. Terima kasih, selamat sore.